Ya, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan membahas mengenai baptisan Roh Kudus. Umumnya ketika gereja dalam tradisi Reform membahas mengenai baptisan Roh Kudus ya, dan ada banyak perbandingan dan akhirnya adalah perdebatan. Saya merasa mungkin kita tidak akan mengarah ke sana, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat memang seringkali di dalam tradisi gereja modern kali ini, termasuk dalam tradisi gereja Reform, percakapan mengenai baptisan Roh Kudus itu diperdebatkan karena pada akhirnya selalu berkaitan dengan dua hal. Pertama, istilah baptisan itu seringkali dipertukarkan antara baptisan Roh Kudus dan baptisan dengan air. Dua ini berbeda tetapi berkaitan, sehingga nanti hari ini Bapak Ibu dan saya akan bahas. Yang kedua, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat tema selama bulan Mei berkaitan dengan masa penantian pencurahan Roh Kudus, maka kita membahas mengenai dampak daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu dan saya menemukan perdebatan antara gereja Reform, terutama dengan saudara-saudara kita yang datang dari tradisi gereja-gereja Injili dan karismatik, adalah kaitan antara apa yang hari ini disebut sebagai baptisan Roh Kudus dengan karunia-karunia Roh Kudus. Harusnya Bapak Ibu dan saya kalau melihat penjelasan saya akan mengerti bahwa kita juga nggak bisa membantah bahwa memang baptisan Roh Kudus memiliki kaitan dengan Pentakosta. Apa yang dijanjikan oleh Yohanes? Oleh Tuhan Yesus dikatakan itu akan terjadi, dan ketika terjadi perbedaan roh pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa Allah memang memberi karunia untuk melayani Dia. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat sepanjang bulan Mei. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mau ajak kita melihat, nanti akan sepanjang PA kita akan lihat banyak ayat Alkitab. Tapi saya akan mulai dengan Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Pertama Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia datang tidak bersama. Lebih berkuasa daripadaku, dan kamu tidak layak melepaskan susunya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu melihat, disitu dikatakan aku membaptis dengan air. Jadi manusia membaptis dengan air, tetapi Dia yang akan datang kemudian daripadaku, karena Dia lebih besar daripadaku, Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka kita bilang baptisan air berarti baptisan dengan air sebagai syarat. Sementara itu ketika Bapak Ibu dan saya bilang baptisan Roh Kudus berarti itu bukan Roh Kudus yang membaptis, tetapi itu dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti kita akan berbicara mengenai siapa yang membaptisnya. Nah, ini janji. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka 4 teks Injil ini berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi baptisan Roh Kudus 7 kali. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Alkitab 7 kali lah disebutkan kata ini, baptisan Roh Kudus. 4 diantaranya diucapkan oleh Yohanes secara langsung, yaitu ketika dia membaptis Yesus Kristus. Sementara itu kalau Bapak Ibu dan saya lihat, 1 kali diucapkan oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Penerapannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca sama-sama ayat yang ke-5. 2, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi dia bukan bilang baptisan Roh Kudus, tapi dia pakai istilah dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini dibandingkan dengan kamu di Yohanes membaptis dengan air. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami berdoa menyerahkan PA pada sore hingga malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, baik ketika hamba menjelaskan, jemaat yang kemudian mendengar dan responnya. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu di mana kami merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan mendefinisikan. Setelah itu nanti saya akan memberi petunjuk mengenai apa yang saya definisikan. Baptisan Roh Kudus itu adalah tindakan Allah. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus adalah tindakan Allah dan bukan tindakan manusia. Ini adalah tindakan Allah dengan menggunakan Roh Kudus untuk apa? Untuk memberi anugerah keselamatan. Jadi baptisan Roh Kudus harus Bapak Ibu dan saya pahami sebagai tindakan Allah. Ini bukan tindakan manusia. Allah membaptis manusia dengan Roh Kudus. Manusia, nanti kita akan bandingkan, manusia membaptis dengan air. Tetapi di dalam
Alkitab, Bapak Ibu dan saya mengatakan baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Allah. Khususnya Yohanes bilang, yang melakukannya adalah Kristus. Dia yang datang kemudian daripada Tuhan yang akan membaptis kamu dengan roh dan dengan air. Kristus bilang, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah tindakan Allah melalui Yesus Kristus untuk membaptis manusia dengan apa yang hari ini Bapak Ibu dan saya kenal sebagai Roh Kudus. Jadi baptisan ini tidak dilakukan oleh manusia. Tidak ada manusia yang berhak membaptis manusia lainnya dengan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat prinsip ini. Untuk apa? Melalui baptisan Roh Kudus, Allah memberikan kepada Bapak Ibu dan saya pertama, keselamatan. Kita selamat. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya menikmati apa yang disebut sebagai persekutuan dengan Kristus. Jadi melalui baptisan Roh Kudus ini yang pertama-tama kita nikmati. Bukan pertama-tama karunia, tetapi yang pertama saudara dan saya adalah nikmati adalah keselamatan. Karena Bapak Ibu dan saya dipersekutukan dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus itu maka Bapak Ibu dan saya menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Bahkan Bapak Ibu dan saya akan memperoleh apa yang disebut sebagai yang ketiga, itu adalah perubahan hati. Percuma Bapak Ibu dan saya dapat karunia, tapi hati tidak berubah. Seringkali orang bilang, kalau kamu dimati oleh Roh Kudus, maka kamu mendapatkan banyak sekali karunia. Tapi jangan lupa, Lukas pasal yang ke-10, kita akan bahas di tempat itu. Ayat 1-4, ketika Kristus mengutus murid-murid, Dia memberikan karunia kepada mereka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang. Dan Yudas Iskariot itu juga dapat hal yang sama. Artinya kalau hanya sekedar karunia, Roh Kudus itu bisa titipkan kepada siapa saja. Roh Kudus juga bisa bekerja, sehingga binatang ngomong kan ya. Mulai dari Gideon itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa yang namanya perubahan hati setelah menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan, itu semata-mata dikerjakan kepada manusia. Itu sebabnya secara teologis, kalau Bapak Ibu dan saya melihat di dalam tradisi teologi reform, yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus itu identik dengan apa yang hari ini Bapak Ibu dan saya sebut sebagai kelahiran baru. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat mengapa reform saya sedemikian. Jadi baptisan Roh Kudus adalah tindakan Allah di dalam Kristus. Memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus supaya Bapak Ibu dan saya menerima keselamatan, mengalami persekutuan dengan Dia. Sehingga janggal kalau Bapak Ibu dan saya sudah menerima keselamatan, mengalami apa yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus, tetapi enggan untuk menikmati persekutuan dengan Kristus. Padahal kan tujuan dari Bapak Ibu dan saya dibaptis dengan Roh Kudus adalah supaya bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Dan pada akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai perubahan hati. Di dalam baptisan Roh Kudus ketika Bapak Ibu dan saya baca pasal 3 ayat 11 Matius tadi, ini adalah baptisan dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis, tetapi Allah di dalam Kristus membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus. Jadi kita perlu mengerti terminologi ini dengan baik. Siapa yang melakukan baptisan? Itu adalah Yesus Kristus dan bukan manusia termasuk Yohanes Pembaptis. Jangan lupa bahwa di dalam dunia ini tidak ada orang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri bilang dari semua yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada satu pun lebih besar dari dia. Tetapi Yohanes, salah satu petunjuk yang Yohanes berikan untuk menunjukkan Yesus lebih besar daripada dia adalah saya baptis kamu dengan air. Tetapi Dia yang datang kemudian daripada itu, Dia lebih besar daripada salah satu tandanya adalah Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes mengakui bahwa Yohanes tidak dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu menegaskan kebesaran Kristus. Sehingga Yohanes bilang orang ini terlalu besar, membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Di antara budak itu budak yang paling rendah di dalam sebuah rumah adalah budak yang bekerja menyambut tamu, buka kasurnya tamu lalu bersihkan kaki dan tangan. Budak itu kan juga ada kastanya setelah teologi. Sama seperti ada yang bilang bahkan satpam pun itu mereka akan membanding-bandingkan satpam bergantung satpamnya. Satpam yang kastanya paling tinggi katanya satpamnya bagus. Kalau yang paling sering dipersoalkan adalah satpam di sekolah negeri. Itu sekolah negeri satpamnya nggak terlalu cukup, itu tetangga
ya sekolah atau dia suaminya bukantin. Saya kan mereka itu satpam, tapi kalau satpam yang benar-benar itu ada, itu katanya yang paling tinggi itu ada yang kerja di bank, katanya begitu. Saya dulu pernah ada di satpam, sehingga saya nggak tahu. Tetapi yang saya mau katakan yang agak mudah pada zaman itu juga Bapak Ibu dan saya sebut sebagai jurus, itu ada tempat-tempatnya di dalam perjanjian lama. Misalnya orang yang namanya Yusuf itu budak, tapi dia budak yang menguasai budak yang lain, mengatur orang lain yang bekerja dalam rumah itu. Nah, budak yang paling rendah kasarnya adalah budak yang pekerjaannya adalah menerima tamu, buka kasutnya orang lalu kemudian membersihkan kaki. Sehingga ketika Yohanes bilang begini, membuka kasutnya pun saya tidak layak, itu berarti menjadi hamba Yesus Kristus. Jadi budak yang paling rendah untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak bisa. Maka dia tidak mungkin mengerjakan sebuah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu membaptis manusia dengan Roh Kudus. Tetapi kalau manusia tidak bisa, maka hari ini saudara dan saya mesti ingat, jangan terlalu lancar mengambil pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Hari ini banyak orang memang berusaha untuk mengembusi Anda dengan Roh Kudus, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Sekali lagi, ini tidak mungkin bisa terjadi karena sejak awal ini dijanjikan, Yohanes sudah bilang ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ini hal yang pertama, saya mulai dengan mendefinisikan. Yang kedua, baptisan Roh Kudus menggunakan kata baptisan yang pada akhirnya memang berkaitan dengan baptisan air. Baptisan Roh Kudus sekali lagi berkaitan dengan baptisan air, tetapi Bapak Ibu dan saya tidak boleh mencampur adukannya dengan baptisan air. Hari ini saudara dan saya menemukan banyak sekali ajaran yang mengandaikan bahwa kalau saudara dan saya dibaptis dengan air, maka otomatis kita akan mengalami baptisan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya baptisan itu menjadi sebuah keharusan. Di dalam konteks GDI dan gereja-gereja reform, baptisan Roh Kudus itu sebuah keharusan. Baptisan air itu sebuah keharusan. Tetapi kita tidak percaya bahwa baptisan air, setelah kita dibaptis oleh air, dengan air maka kita pasti akan menerima baptisan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan hal ini. Baptisan Roh Kudus berkaitan dengan baptisan air, tetapi dia juga pada saat yang sama berbeda dari baptisan air. Baptisan Roh Kudus itu terkait dengan baptisan air. Maka Bapak Ibu menemukan bahkan Yesus ketika bicara mengenai itu dia mengaitkannya, tetapi juga pada saat yang sama berbeda. Berbeda dari, bahkan saya harus bilang lebih mulia dari baptisan air. Saya tidak bilang bahwa baptisan air tidak mulia. Sekali lagi, saya nggak sementara ngomong bahwa baptisan air itu tidak mulia. Karena Bapak Ibu dan saya melaksanakan sakramen baptisan, dan sakramen baptisan itu kan diperintahkan oleh Kristus. Masa sih Kristus memerintahkan kepada saudara dan saya sesuatu yang dia anggap sebagai hal yang sama sekali tidak mulia. Tetapi kita perlu membedakannya. Dan ketika Bapak Ibu dan saya melihat baptisan air dengan baptisan Roh Kudus, kita memang harus mengakui bahwa Allah menetapkan baptisan Roh Kudus sebagai sesuatu yang jauh lebih mulia dari apa yang disebut sebagai baptisan air. Nah, perbedaan pertama Bapak Ibu dan saya akan menemukan kira-kira begini. Pertama, baptisan air itu diperintahkan kan ya? Yohanes mendapat perintah untuk membaptis orang-orang yang datang. Kemudian Bapak Ibu dan saya juga menemukan Yesus memerintahkan murid-murid untuk membaptis orang yang percaya. Ini perintah yang memang harus dilakukan. Di dalam perjanjian lama, tanda perjanjian itu sunat. Di dalam perjanjian baru, tanda perjanjian adalah baptisan. Oleh sebab itu orang Israel tidak boleh tidak sunat anaknya. Pada hari yang kedelapan mereka sunat anaknya. Saking seriusnya sunat sebagai tanda perjanjian, Bapak Ibu dan saya menemukan di dalam Alkitab, malaikat Tuhan datang dan mau membunuh Musa. Kenapa? Karena dua anaknya tidak disunat. Kapan kemudian Allah itu punya murka itu reda terhadap Musa? Ketika istrinya ambil dua anaknya disunat, lalu darahnya itu ditaruh di kakinya Musa. Mengandaikan mereka sudah menggenapi apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Ini memberi petunjuk bahwa memang ketika saudara dan saya disunat, umat perjanjian lama tidak selamat karena disunat. Tetapi sunat harus ada. Mengandaikan mereka adalah bagian dari umat pilihan Allah dan seterusnya. Allah memerintahkan ini. Di dalam perjanjian baru, tanda sunat sudah ada. Kemudian diganti dengan satu tanda yang lain yang disebut sebagai tanda baptisan. Oleh karena itu maka gereja-gereja Kristen itu sangat menekankan dimensi ini. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti lihat pertama, baptisan air diperintahkan oleh Allah. Baptisan air itu berkaitan dengan perintah Allah. Allah memerintahkannya sebagai tanda lahiriah. Kita mesti garis bawahi tanda lahiriah.
bukan tanda spiritual. Baptisan air adalah tanda lahiriah yang dikerjakan oleh manusia. Pendeta mengerjakannya, pendeta kan manusia, dia bukan malaikat. Tetapi kemudian diterima oleh semua orang Kristen. Ini tanda lahiriah diberi oleh manusia, diterima oleh semua umat Allah. Idealnya begitu. Semua yang menyebut dirinya sebagai umat Allah, kita menyebutnya sebagai orang Kristen, menerima baik itu orang pilihan maupun kita mengakui orang yang bukan pilihan. Itu sebab nanti menerima baptisan itu ada yang selamat, ada yang tidak, kan? Sama seperti perjanjian lama. Orang yang disunat tidak semua menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Tetapi selama dia ada di dalam komunitas umat Allah, dia harus menerima tanda perjanjian ini. Bapak Ibu bisa tangkap maksudnya? Ini sebuah tanda lahiriah yang diberikan kepada semua yang disebut sebagai umat Allah. Itu sebab Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bilang begini, kan ya? Kamu pergi, istilah pergi itu berarti dia pergi memberitakan Injil. Lalu kemudian orang yang menerima Injil harus dibaptis. Baptisan berarti menerima persekutuan dengan Kristus, tapi juga menerima persekutuan dengan umat Allah. Itu adalah sebuah keharusan. Beberapa waktu yang lalu, waktu kami pergi di Purwokerto, itu waktu itu kita diperkenalkan dari 3 komunitas sebenarnya. Pak Hari, Pak Abe lagi ada di sana. 3 komunitas orang-orang berlatar non Kristen itu yang kemudian menjadi Kristen. Ada 2 orang yang di antara kayaknya pemimpin, semacam pemimpin atau mereka yang menginjili orang-orang itu. Beberapa waktu yang lalu diskusi dengan saya dan mereka tanya, kalau orang-orang ini dari bukan Kristen sekarang menjadi Kristen, apakah harus dibaptis? Saya bilang tidak harus buru-buru untuk dibaptis sekarang, karena kan dia perlu waktu untuk diajar mengerti apa yang dia imani sampai kemudian dia mengakuinya. Tetapi setelah dia cukup matang, dia cukup bertumbuh, maka dia harus dibaptis. Artinya dia harus dilaksanakan meskipun tidak harus buru-buru. Jangan juga orang kali ini bertobat langsung besok dibaptis. Sehingga keputusan untuk menunda itu mungkin tepat, tetapi keputusan untuk tidak membaptis sudah pasti salah. Kita melihat ini sebagai sebuah bisa disebut sebagai karena Allah memerintahkannya. Saudara dan saya bisa menyebutnya sebagai perintah yang tidak boleh Bapak Ibu dan saya bantah. Dan pada akhirnya ada yang bilang begini, ya tapi kan itu diberikan kalau saya anak dibaptis. Hari ini, ketika anak dibaptis dia belum percaya, bisa saja ada anak yang kecil dibaptis setelah dewasa dia mengenal Tuhan. Tetapi semua yang disebut sebagai umat Allah, ketika dia diidentifikasi sebagai umat Allah, dia mesti diberikan dan Allah menuntut hal itu. Sehingga kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dikatakan sebagai tanda yang main-main, tentu saja tidak. Tetapi juga mari kita bandingkan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu berbeda. Kenapa? Karena Bapak Ibu ingat, kalau baptisan air diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia, baptisan Roh Kudus tidak pernah diperintahkan oleh Allah, bagi saudara saya. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus itu tidak diperintahkan. Yang Allah perintahkan adalah kamu harus penuh dengan Roh Kudus, berjuang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak ada orang yang bisa dipenuhi Roh Kudus kalau dia belum dibaptis oleh Roh Kudus atau mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Masalahnya adalah Allah tidak memberi perintah kepada saya sebagai pendeta, kepada Bapak Ibu sebagai jemaat untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya saya tidak bisa membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus, tapi Bapak Ibu juga tidak bisa memaksa Allah untuk membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Ini tidak diperintahkan. Kalau yang itu adalah tanda lahiriah, saya pakai istilah di sini, baptisan Roh Kudus adalah realitas spiritual. Saya sering pakai contoh, ada tanda dan ada yang ditandai. Yang paling sederhana ya sudah cincin kawin ini. Di GRI pemberkatan nikah pakai cincin. Kemudian orang yang janji nikah, mengucapkan janji nikah sambil pasang cincin, kan ya. Cincin ini terbuat dari emas, menggambarkan kemurnian cinta. Dia berbentuk bulat, menggambarkan atau menjadi tanda bahwa cinta yang saya berikan kepada kamu ini utuh. Maka cincin adalah tanda cinta. Jadi cincin berharga atau tidak? Berharga, mestinya berharga. Makanya Bapak Ibu punya cincin kawin nggak mau dikasih ke saya itu. Ini dia tanda sesuatu yang lahir. Dia sangat berharga. Tetapi cincin dan cinta mana lebih berharga?
cinta itu jauh lebih berharga. Maka realitas spiritual yang tidak kelihatan, yang mau ditandai oleh tanda itu biasanya jauh lebih berharga, jauh lebih penting. Nah sama sekarang Bapak Ibu dan saya, baptisan air adalah tanda lahiriah yang mau menuju kepada realitas yang tertentu. Dan realitas itu adalah realitas yang saudara dan saya dapatkan jika saudara dan saya mengalami baptisan Roh Kudus. Maka ini bukan hanya tanda, ini adalah realitas rohani yang dikerjakan semata-mata hanya oleh Allah. Realitas ini, nanti saya akan jelaskan apa saja, tetapi ini hanya bisa diperoleh dari Allah sebagai anugerah. Dan ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada yang disebut sebagai umat pilihan. Artinya kalau Anda bukan umat pilihan, meskipun Anda menerima baptisan air, tidak tentu menerima baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang jauh lebih eksklusif sebenarnya. Entah orang umat pilihan, entah bukan umat pilihan, ketika dia ada dalam gereja kita baptis saja. Ujung-ujungnya bisa di ujung akhir mereka kemudian menyangkali Kristus. Tetapi semua orang yang adalah umat Allah pasti akan mengalami baptisan Roh Kudus. Maka saudara tidak mungkin bisa jadi Kristen yang sejati tanpa mengalami pengalaman spiritual ini, menerima realitas spiritual yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ini sesuatu yang entah Bapak Ibu sadar, entah Bapak Ibu tidak sadar, tetapi iman yang menyelamatkan itu jika sudah ada pada Bapak Ibu, itu tanda paling kuat bahwa Bapak Ibu telah menerima baptisan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau sudah ada iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu, jangan merasa diteror ketika orang datang dan bilang Anda harus menerima baptisan Roh Kudus. Santai aja, kita memang sudah menerima itu. Dan tanda yang paling penting nanti adalah salah satunya adalah iman yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Nah sekarang mari kita bandingkan penerima tanda. Tanda ini penting tetapi tidak menyelamatkan. Mari kita bandingkan dua ini ya. Baptisan air adalah tanda yang tadi saya bilang ini penting. Tetapi pada saat yang sama dia tidak menyelamatkan. Ada nggak di dalam Alkitab yang tidak dibaptis namun selamat? Siapa ya? Penjahat yang di sebelahnya, Tuhan Yesus dia tidak pernah mengalami baptisan seperti yang diberitakan oleh itu. Tetapi dia masih bisa menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Tetapi jangan juga Bapak Ibu tunjuk kepada dia, coba lihat, karena dia tidak pernah dibaptis. Namun dia selamat, maka saya juga tidak pernah dibaptis. Oh boleh, tapi habis Bapak Ibu jadi Kristen matilah kayak dia. Begitu dia percaya Tuhan Yesus mati. Kalau Bapak Ibu habis percaya Tuhan Yesus mau hidup lama, dibaptis. Itu tanda bahwa saudara dan saya adalah bagian dari komunitas umat Tuhan. Tapi yang ini Bapak Ibu sekarang, baptisan Roh Kudus sebagai realitas spiritual ini penting karena ini menyelamatkan. Maka Bapak Ibu dan saya seharusnya ketika Bapak Ibu dan saya bergumul, salah satu yang Bapak Ibu dan saya bisa ingat setiap kali kita merayakan hari Pentakosta adalah anugerah Tuhan yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya melalui peristiwa yang kita sebut sebagai apa yang namanya realitas. Dia harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau dia ada dan kita telah mengalaminya, maka orang mestinya bisa lihat ini. Oleh karena itu saya akan ajak Bapak Ibu dan saya untuk sama-sama mulai lihat. Kita bandingkan ya, tanda lahiriah, baptisan air sebagai tanda lahiriah dan baptisan Roh Kudus sebagai realitas spiritual. Mari kita coba bandingkan beberapa poin dan Bapak Ibu akan lihat dua hal ini memiliki kaitan sebenarnya, meskipun kita perlu membedakannya secara tegas. Saya akan mulai dengan pertama, Bapak Ibu dan saya lihat baptisan air. Baptisan air ini kita sebut sebagai tanda. Sementara ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya menyebutnya sebagai realitas. Ini mau merujuk ke sini. Ini seperti kalau kita dibaptis, kita lihat orang dibaptis, Tuhan suruh sakramen itu diulang-ulang supaya kita ingat anugerah Tuhan yang Tuhan janjikan. Tetapi realisasinya di sini. Mari kita lihat beberapa hal. Pertama, baptisan air adalah tanda yang menunjuk kepada kelahiran baru. Mari kita lihat Titus pasal yang ketiga. Kitab Titus
Jadi apa itu baptisan? Baptisan adalah simbol kelahiran baru. Titus pasal yang ketiga saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, lalu kemudian kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi dia pakai istilah pemandian. Pemandian kelahiran kembali melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6 sama-sama 2, 3. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi ada yang disebut sebagai pemandian kelahiran kembali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah timur kayak kami, baptisan disebut baptisan, tetapi pada saat upacara mau dilaksanakan, Bapak Ibu tanya mau bawa itu anak ke mana? Mereka pakai istilah pemandian. Pemandian dan baptisan itu adalah dua hal yang identik. Maka ini adalah tanda dari satu realitas spiritual. Kelihatan dari sebuah realitas spiritual, yaitu kelahiran kembali. Yang namanya umat Allah harusnya mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Maka Tuhan bilang kasih dia tanda. Tanda yang bersifat lahiriah berupa baptisan sebagai tanda pemandian kelahiran baru itu. Meskipun tanda ini tidak melahirbarukan. Tetapi dengan bayi dibaptis misalnya, setelah itu gereja wajib menyediakan sekolah minggu kan. Kenapa? Karena Alkitab yakin bahwa anak-anak orang percaya adalah anak-anak yang kudus. Mereka menerima tanda dari orang-orang kudus. Perjanjian lama umat Allah yang kudus disunat. Perjanjian baru umat Allah yang kudus menerima tanda yang disebut sebagai baptisan. Maka sekali lagi ini adalah tanda bagi kelahiran baru. Meskipun sekali lagi tidak semua orang yang menerima baptisan itu akan menikmati apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Karena baptisan memang tidak melahirbarukan. Dia penting. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengandalkan hal ini. Sebelum kerusuhan di Ambon, Bapak Ibu, sebelum terjadi kerusuhan di Ambon 99, akhir 98 itu kerusuhannya di Kupang lebih dulu. Bedanya adalah kalau di Ambon, Bapak Ibu pergi ke kota Ambon, itu kan 50-50 kan ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Kupang, itu kira-kira bisa 90 banding 10. Sehingga dalam satu hari itu kemudian selesai segala sesuatu. Menariknya adalah waktu orang Kristen, jadi banyak yang bilang, wah orang Islam suka bakar-bakar. Bapak Ibu pergi ke daerah Kristen, yang bakar-bakar orang Kristen. Waktu mereka pergi jalan bakar dari satu tempat ke tempat lain, mereka nyanyi lagu apa? Maju Laskar Kristus. Menyanyi lagu Maju Laskar Kristus, kemudian bakar asrama haji, bakar masjid, dan seterusnya. Seolah-olah apa yang terjadi di Ketapang, waktu itu kan terjadi peristiwa Ketapang di Jakarta, lalu kemudian ada beberapa anak NTT itu mati juga itu. Oleh karena itu dibalaslah di sana. Ketika mereka melakukan usaha untuk membalas, ada banyak bisa dijelaskan. Yusuf Kala menjelaskan, kita juga bisa memberi penjelasan sebenarnya. Ketika itu terjadi, ya orang pakai simbol-simbol kekristenan. Dan kemudian ketika Bapak Ibu dan saya pergi, orang melakukan sweeping selain KTP, kadang-kadang mereka mulai perhatikan ada tanda salib atau enggak. Pergi ke pasar itu kios-kios bagaimana? Itu bahkan orang Bugis pun, begitu dia tutup kiosnya supaya enggak dibakar, dia kasih tanda ini. Itu bikin orang, oke, ada tanda salib kita lewatkan. Itu seperti ada darah yang ditaruh di ambang pintu. Bedanya yang lewat hari itu adalah malaikat maut yang enggak bisa bedakan mana benar-benar dan mana yang tidak. Tetapi kadang-kadang orang berpikir bahwa karena dia sudah dibaptis, maka dia sudah Kristen, itu dia. Tapi juga kalau Bapak Ibu dan saya dari tadi saya bilang tidak semua orang yang menerima tanda baptisan itu telah mengalami kelahiran baru. Lagi-lagi jangan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Dia mau menunjuk kepada tanda kelahiran baru yang mau merujuk kepada apa yang disebut sebagai fakta atau realitas kelahiran baru. Itu sebabnya setiap kali sakramen baptisan diberikan, itu tidak pernah orang kasih sakramen baptisan tanpa mengkhotbahkan firman. Sama seperti perjamuan kudus. Kita tidak boleh, termasuk ketika kan dalam konteks tertentu ada orang yang sudah sakit di rumah, kita tidak bisa
dia tidak bisa menerima sakramen sakramen perjamuan kudus karena dia di gereja kan, di rumah kan ya. Kita pergi ke sana itu enggak boleh loh. Tidak ada pemberitaan firman di sana. Kenapa? Karena tanda ini tidak melahir barukan, meskipun dia mau merujuk kepada fakta kelahiran baru. Namun orang hanya bisa lahir baru kalau ada firman tentang Kristus yang diberitakan, lalu Roh Kudus bekerja melalui itu. Sehingga setiap kali saudara dan saya melaksanakan sakramen baptisan, Bapak Ibu dan saya selalu akan menemukan firman yang bercerita sekali lagi mengenai karya Kristus di dalam kehidupan umat Allah, supaya melaluinya Roh Kudus bekerja dan melahir barukan seseorang. Bapak Ibu, kelahiran baru itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Yohanes pasal yang ketiga mengatakan saudara tidak pernah bisa melihat hal-hal terkait kerajaan sorga kalau tidak pernah mengalami kelahiran baru. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-12. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-12. Bapak Ibu, tanpa kelahiran baru atau tanpa kelahiran dari atas, bahasa aslinya kan pakai istilah lahir dari atas. Tanpa kelahiran baru dan tanpa kelahiran dari atas, orang tidak bisa melihat hal-hal sorgawi. Artinya tanpa kelahiran baru tidak ada keselamatan itu. Ini fakta kelahiran baru, ini adalah fakta keselamatan. Tanpa ini tidak ada keselamatan. Tetapi karena Bapak Ibu dan saya melalui proses kelahiran baru, itu dimungkinkan untuk melihat apa yang disebut sebagai hal-hal sorgawi terkait dengan keselamatan. Maka Kolose pasal 3 ayat 1 mendorong orang percaya bukan hanya melihat hal-hal yang ada di bawah sini, tetapi melihat hal-hal yang ada di atas. Mari kita lihat Kolose, perintah Tuhan melalui Paulus kepada umat Allah. Maka penerima baptisan yang mengandaikan mereka telah menerima apa yang anugerah keselamatan atau kelahiran baru adalah mereka yang hidupnya diarahkan kepada hal-hal yang ada di atas, kata Paulus. Mari kita baca sama-sama ayat pasal 3 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saya baca ayat 1. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya di dalam pasal yang kedua, itu Paulus bicara mengenai hidup lama. Hidup yang terorientasi kepada hal-hal yang berdosa di bumi ini. Tidak semua hal di bumi ini berdosa. Tetapi manusia yang arah hatinya terarah kepada hal-hal yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsunya tidak mungkin bisa melihat kepada hal-hal yang di atas, hal-hal yang kekal, hal-hal spiritual yang mengarahkan hati dan mengarahkan hidup. Tetapi setelah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru, mereka bukan hanya dimampukan untuk melihat keselamatan di dalam Kristus, tetapi mereka didorong untuk mencari, kata Paulus, hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang spiritual. Bukan karena mau jadi sok rohani, tapi itu sesuai dengan natur. Lahir baru, berarti kan Bapak Ibu dan saya yang sudah manusia ini, sudah lahir secara material. Secara lahiriah kita sudah lahir. Kita sudah punya eksistensi. Namun secara spiritual kita baru memiliki eksistensi ketika dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sesuai dengan natur kita sebagai makhluk lahiriah yang berasal dari debu tanah ini, kita kerja untuk cari makan kan? Enggak, Bapak Ibu ibadah terus. Bapak Ibu cari makan juga dong. Makan, minum, supaya kita punya tubuh sehat dan seterusnya. Karena itu cocok dengan natur kita sebagai makhluk yang bersifat lahiriah. Dan itu bukan sesuatu yang jahat sama sekali. Maka kerjalah baik-baik. Muliakan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Tetapi karena Bapak Ibu dan saya adalah orang yang telah dilahirbarukan melalui sebuah dalam konteks realitas yang bersifat spiritual, maka Bapak Ibu dan saya perlu mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang memang cocok dengan natur kita. Secara spiritual, orang yang diselamatkan oleh Allah mau diarahkan kepada kerajaan Allah yang kekal. Lalu bagaimana mungkin kita yang hidup dalam dunia sementara ini, yang mau diarahkan kepada kerajaan Allah yang kekal, tidak pernah mencari hal-hal yang kekal di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang, orang bilang sok rohani gitu. Bukan itu. Tetapi ini menghidupi natur.
Sehingga Bapak Ibu dan saya tinggal bertanya, apakah saya bukan hanya telah dibaptis, tetapi saya telah mengalami baptisan Roh Kudus. Saya pernah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Jika saya pernah mengalaminya, ada satu ciri yang tidak boleh tidak ada. Yaitu mencari hal-hal yang kekal. Mengaitkan kekekalan dengan kesementaraan kita. Saya pernah khotbah di sini dan kemudian waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, saya ingatkan Bapak Ibu kepada Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 kan ya. Kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Di mana kita membawa tubuh kita, di situ kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau Pak Kris adalah seorang dokter, maka di ruang praktiknya Pak Kris sebagai seorang dokter, disitulah kita mempersembahkan tubuh kita. Berarti ruang kerja kita itu mesbah untuk meletakkan diri kita sebagai korban. Di dalam konteks itu saya sementara bekerja, Pak Kris sementara bekerja sebagai seorang dokter yang berurusan dengan urusan kebertubuhan manusia, berurusan dengan berkat Tuhan untuk memelihara hidupnya secara lahiriah. Namun pada saat yang sama tempat kerja itu dikaitkan dengan kekekalan. Ini yang dimaksud dengan saudara dan saya menjadi agen kerajaan Allah, membawa sorga turun ke bumi. Membawa sorga turun ke bumi itu nggak hanya sekedar Bapak Ibu dan saya tiap hari khotbah. Kan nggak bagus juga setiap kali Pak Kris mau operasi, Pak Kris sebelum dibius saya bacakan 2 pasal kita. Ya nggak jadi, belum sempat dibius sudah kelelep dia, Pak. Kan nggak harus begitu, tetapi memberikan yang paling baik menjadi sebuah kesaksian itu menjadi hal yang sangat penting. Maka Bapak Ibu dan saya lihat bahwa sebagai orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru dan berharap Bapak Ibu sudah menerima tanda perjanjian ini, Bapak Ibu dan saya menghidupi fakta ini. Sekali lagi, kelahiran baru bukan hanya sebuah realitas yang ditandai, tapi itu adalah realitas yang harus dihidupi. Yang kedua, baptisan adalah tanda persekutuan dengan Kristus. Biasa orang pakai istilah union with Christ. Saya nggak kasih Bapak Ibu banyak ayat, tetapi Bapak Ibu nanti bisa bandingkan misalnya Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27 di situ dikatakan kamu yang sudah dilahir barukan itu kamu adalah orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang yang telah mengenakan Kristus. Atau mari Bapak Ibu lihat, kita lihat sama-sama ya. Jadi baptisan itu maknanya apa? Baptisan itu bukan sekedar disiram dengan air, tapi sebuah pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirbarukan, kita adalah orang-orang yang menikmati persekutuan dengan Kristus secara spiritual. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu signifikan. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-27 kita baca sama-sama. 2:23. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu yang dibaptis di dalam Kristus mengenakan Kristus. Bapak Ibu bisa bilang, tapi kan tidak semua orang yang dibaptis itu menikmati persekutuan dengan Kristus. Ingat baik-baik bahwa pada zaman itu kan kekristenan baru mulai. Sehingga ketika para rasul pergi menginjili, besar kemungkinan yang menerima Kristus adalah orang-orang yang dewasa. Mereka kenal Kristus, mereka beriman kepada Dia. Lalu kemudian mereka ada istilah katekumen hari ini Bapak Ibu dan saya sebut sebagai katekisasi. Itu setelah mereka dididik, mereka mengaku imannya ketika mereka dibaptis. Maka Paulus bilang, kamu yang menerima baptisan adalah kamu yang telah mengenakan Kristus. Kristus ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu Paulus penulis yang sama, mari kita lihat Roma pasal 6. Dia ngomong persekutuan dalam hal apa? Roma pasal 6, saya baca 3 Bapak Ibu, 4 kita bergantian sampai 6. Kitab Roma pasal 6, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya, Bapak Ibu dan saya dipersekutukan dengan Kristus di dalam kematiannya. Pada saat Kristus mati, kita mati bersama-sama dengan Dia. Ini menarik. Lalu kemudian ayat 4. Persekutuan dengan Kristus itu begitu penting sehingga ketika Dia mati, kita mati bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia hidup, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Padahal kita belum lahir toh.
Tapi kita sudah mengalami persekutuan itu. Sekarang saya baca ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Ayat 6. Bapak Ibu, ini penting. Persekutuan dengan Kristus itu, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami persekutuan dengan Kristus, itu bukan hanya sekedar renungan firman supaya kenal Dia. Persekutuan dengan Kristus adalah sebuah persekutuan yang begitu intim, sehingga ketika Kristus tersalib, kita tersalib bersama dengan Dia. Ketika Kristus mati, kita mati bersama-sama dengan Dia. Ketika Roma bilang ketika Kristus dikubur, kita dikubur bersama-sama dengan Dia, padahal kita belum lahir, sekali lagi. Dan ketika Dia bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ketika dikatakan Dia hidup, Bapak Ibu dan saya hidup bersama-sama dengan Dia. Paulus memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan saya mengenai satu realitas spiritual yang mau ditandai oleh baptisan. Ketika kita dibaptis, kita bilang bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Itu kenapa Bapak Ibu? Ketika hari ini orang-orang di daerah Kristen, saya datang dari daerah Kristen, kita dibaptis itu pesta kan ya? Orang Batak begitu mungkin. Kami juga ketika di NTT itu kalau baptisan, wah itu orang tua mau bawa anak baptis, dia sudah siap dulu pesta berapa waktu punya itu. Sampai saking habis baptisan yang dia orang tua tuh kadang-kadang pusingnya bukan anak mau baptis. Karena ada namanya Bapak Sarani, Mama Sarani. Yang nanti gendong anaknya dibawa ke pendeta. Itu kan ada yang namanya Bapak Sarani dan Mama Sarani. Karena papa mama punya fungsi adalah memikirkan sate yang ada di rumah itu tidak dimakan kucing. Mereka memastikan itu terjadi. Malam nanti akan ada pesta sepanjang hari dari sore sampai malam. Tamu datang, sukacita dan gak ada yang salah. Kenapa? Karena memang baptisan itu simbol persekutuan dengan Kristus di dalam penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan dan kehidupannya Dia. Itu sesuatu yang bagi saya penting untuk Bapak Ibu dan saya lihat dan kemudian Bapak Ibu dan saya nikmati. Tetapi juga pada saat yang sama, kalau kita bandingkan dengan gereja mula-mula, Bapak Ibu nggak akan pernah ketemu gereja mula-mula habis dibaptis bikin pesta. Kenapa? Karena pada saat dibaptis itu kan public confession. Sekarang saya menikmati persekutuan dengan Kristus yang tersalib, mati dan bangkit. Satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya saya cuma Kristus dan bukan kaisar. Bapak Ibu, ketika orang Kristen pada waktu itu dipanggil, sudah begini, karena kamu percaya Yesus maka kamu bukan hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan biarlah kamu terima kaisar juga sebagai Tuhan. Bapak Ibu tahu apa jawaban orang Kristen? Jika Kristus bukan Tuhan atas segala sesuatu, termasuk bukan Tuhan atas kaisar, Dia bukan Tuhan sama sekali. Artinya cuma ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Kami telah dipersekutukan dengan Dia, Dia adalah Tuhan dalam kehidupannya kami, maka kaisar bukan Tuhan. Habis itu Bapak Ibu, itu ujung tombaknya tentara Romawi itu dia. Hari ini baptisan disertai pesta. Pada zaman itu orang dibaptis, mereka mengaku imannya sambil menangis karena mereka tahu hidup mereka sudah tidak pernah sama lagi. Kenapa jemaat mula-mula itu kadang-kadang menjual harta mereka? Karena mereka tahu setelah dijual hari itu, mereka punya rumah mungkin akan diambil dan dibakar. Lebih baik jual dulu sebelum dibaptis. Habis jual taruh di depan kaki rasul-rasul supaya apa? Supaya dibagikan kepada mereka semua. Itu baptisan pada zaman dulu. Kami bersekutu dengan Kristus. Kami sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan Kristus. Jadi ini adalah sebuah tanda yang kelihatannya biasa, tapi ternyata ini penting. Tetapi Bapak Ibu, ini hanya tanda. Berharap Bapak Ibu dan saya yang telah menerima baptisan mengalami fakta atau realitas bahwa Bapak Ibu dan saya memang realitas. Bahwa Bapak Ibu dan saya telah mati terhadap dosa. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Kamu bersama dengan Kristus, kamu mati bersama-sama dengan Dia. Berarti kamu mati terhadap dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat penulis-penulis, misalnya orang macam Johannes Calvin itu, dia pakai istilah mortificatio. Matinya hal-hal yang berdosa di dalam hidup saya. Itu harus terjadi. Kenapa firman diberitakan ketika baptisan dijalankan? Karena Bapak Ibu dan saya diharapkan bukan hanya mengalami kelahiran baru, tetapi mengerti firman, lalu berjuang untuk mematikan dosa. Hal-hal yang duniawi yang mengarahkan saudara dan saya kepada dosa. Tetapi juga dikatakan saudara dan saya bangkit.
hidup vivikatio. Itu terkait dengan hal-hal spiritual. Sekarang di dalam hidup kita, kita punya kecenderungan untuk mencari hal-hal yang ada di atas. Sekarang kita menyerahkan hidup untuk Allah. Menyerahkan hidup bagi Dia. Ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka baptisan menjadi penting, menjadi signifikan kalau Bapak Ibu dan saya setelah dibaptis, kita menghidupi realitas yang ditandai oleh baptisan itu. Jika tidak, maka Bapak Ibu dan saya memang menjadi orang-orang yang menghina Kristus kan ya. Katanya sudah bersekutu dengan Kristus. Kok begitu? Yang ketiga, Bapak Ibu. Ada kaitan antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus karena baptisan air adalah tanda pengampunan dosa. Sekali lagi, ini adalah tanda pengampunan dosa. Dan tanda penyucian. Oleh sebab itu Yohanes bilang, saya membaptis kamu sebagai tanda pengampunan dosa. Air itu seringkali digunakan untuk membasuh hal-hal yang kotor pada zaman itu. Upacara penyucian di dalam bait Allah itu dipercikan dengan air. Orang Yahudi meneruskan tradisi ini. Bahkan ketika mereka makan, mereka cuci tangan. Ketika mereka makan, sebelum mereka makan, piring mereka, perabot mereka itu dibersihkan dengan air. Lukas, Markus menceritakan hal ini. Lalu kemudian itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan ritual dan menarik. Bapak Ibu, saya tadi lupa catat ayatnya. Tapi begini, Bapak Ibu masih ingat cerita ini kan ya? Tuhan Yesus makan, lalu murid-murid tidak cuci tangan. Lalu kemudian orang Yahudi marah. Bapak Ibu tahu enggak kata mencuci tangan yang dipakai di dalam teks Lukas? Dia pakai kata baptiso. Orang Yahudi itu biasa membaptis tangan mereka sebelum makan. Kalau mereka mau pergi ke pasar, mereka pergi ke pasar tidak masuk ke rumah sebelum mereka memakai kata baptiso. Itu membaptis diri mereka, tubuh mereka. Mereka kalau mau makan, mereka akan membaptis perabot-perabot mereka. Istilah baptiso itu digunakan karena mengandaikan tradisi perjanjian lama yang disebut sebagai tradisi penyucian. Sehingga ketika dikatakan kamu dibaptis, menerima tanda baptisan, ya tanda bahwa kita telah memperoleh anugerah berupa pengampunan dan sekarang Allah memproses kita untuk menyucikan kita. Baptisan Roh Kudus. Kemudian dikatakan kamu nanti akan dibaptis dengan roh. Roh melahir barukan kita. Roh menyatakan Kristus bagi kita. Sehingga kita punya iman kan ya. Bapak Ibu dan saya tidak bisa kenal Kristus kalau Roh Kudus tidak menyatakan Kristus. Bapak Ibu dan saya tidak bisa memiliki iman yang benar kalau Roh Kudus tidak anugerahkan iman untuk percaya kepada Kristus. Itu sebab dikatakan kamu harus dibaptis dengan roh. Tetapi kemudian dia bilang kamu juga akan dibaptis dengan api. Tugas api adalah membersihkan dari kotoran. Api adalah simbol Allah bekerja untuk memberi hati yang baru, mengarahkan kita kepada arah yang baru. Maka Yohanes bilang Yesus Kristus membaptis dengan roh dan dengan api. Roh yang menyatakan Kristus adalah roh yang memberi iman, roh yang membersihkan kita dari kotoran, menyucikan hati kita, memberikan hati yang baru. Tadinya kita cinta kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Sekarang Roh Kudus bekerja supaya kita mencintai Tuhan dan apa yang Dia inginkan. Ini arah hidup yang baru. Bapak Ibu, cinta itu biasanya menentukan arah. Saya pernah kasih contoh di sini. Kalau kita tidak suka olahraga, meskipun kita tahu bahwa olahraga itu baik, kita tetap tidak olahraga kan? Bapak Ibu tahu tidak bahwa kalau kita olahraga sehat? Tahu kan ya? Siapa yang rajin olahraga? Itu pertanyaan pertama adalah kita tahu secara teoritis bahwa olahraga itu baik. Siapa di antara kita yang setiap hari berolahraga? Bapak Ibu juga bisa tanya saya, Tama kamu olahraga enggak? Saya secara teoritis tahu. Tetapi prakteknya saya enggak lakukan itu. Tapi coba Bapak Ibu tanya anak-anak muda yang benar-benar misalnya tahu, dia suka sekali yang namanya futsal itu. Yang suka sekali yang namanya basket itu. Apapun yang terjadi dia akan usahakan. Enggak lulus lah, pokoknya basket dulu. Cinta itu mengarahkan dia ke arah yang tepat. Menurut dia, menurut hatinya dia. Sama, pada saat Tuhan mau menyucikan kita, dia bukan hanya mempersekutukan kita dengan Kristus, tetapi dia memurnikan hati kita, menaruh cinta dalam hati kita, supaya kita bisa mempersembahkan hidup bagi Allah. Kalau nggak ada cinta kepada Allah, jangan mimpi.
bisa mempersembahkan hidup kepada Allah di tengah-tengah dunia yang menarik Bapak Ibu dan saya menuju kepada perlawanan terhadap dia. Oleh karena itu maka dia pakai api itu. Maka orang yang dibaptis harusnya sadar bahwa dia bukan hanya diampuni tapi dia disucikan. Oleh karena itu, maka seharusnya dia menghidupi tanda atau realitas hidup sebagai orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu, ada banyak tanda baptisan. Saya ajak lihat 4. Yang terakhir, persekutuan dengan umat Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu perhatikan nggak ya, ketika kita baptis orang di sini. Formulasinya Bapak Ibu perhatikan ya. Pendeta akan ambil air, taruh, lalu panggil misalnya Pak, sebut nama ya, Pak Poltak Tanjung, sebagai hamba Tuhan saya membaptiskan engkau dengan air sebagai tanda persekutuanmu dengan Kristus. Itu pertama kan ya. Dan tanda engkau masuk ke dalam gereja Reform Injili Indonesia, bukan cuma gereja Reform yang abstrak, tetapi yang ada di Depok. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pasti ada kalimat itu. Artinya kamu melalui baptisan ini bukan hanya dipersekutukan dengan Kristus, tetapi dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Kamu bersekutu bersama-sama dengan semua umat Allah. Jadi begini, kita persekutuan dengan umat Allah pertama adalah konsekuensi bersekutu dengan Kristus. Masa sih kita bersekutu dengan kepala, nggak bersekutu dengan tubuh? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mari Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus. Orang yang berbeda-beda ketika dibaptis itu dianggap sebagai satu kelompok yang sama. Jadi baptisan itu dalam tanda petik menyatukan mereka yang berbeda. Makanya aneh, habis Bapak Ibu dan saya dibaptis kemudian kita berantem terus. 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12, 12-13. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13. Kita dibaptis dalam satu roh. Di dalam satu roh kamu dibaptis. Menjadi satu tubuh. Dia mau menekankan bahwa baptisan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Namun realitasnya adalah ketika Bapak Ibu dan saya dibaptis di dalam satu roh yang sama, maka seharusnya kita sudah otomatis bersekutu dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat. Bapak Ibu, persekutuan dengan umat Tuhan itu tidak dipilih oleh manusia. Persekutuan dengan gereja Tuhan itu dipilih oleh Allah untuk manusia. Bapak Ibu tidak bisa pilih siapa yang ada dalam gereja. Kalau kita bisa pilih, kita punya gereja akan jauh lebih banyak dari sekarang. Kita tidak pilih saja Bapak Ibu. Gereja sudah banyak, apalagi kalau kita pilih-pilih kan ya. Orang Kupang punya gereja sendiri. Bapak Ibu pergi ke Kupang nanti dia akan dirikan lagi sendiri itu. Di Kupang ada banyak suku. Maka orang suku di NTT adanya dari Pulau Alor akan bikin gereja khusus orang Alor. Persoalannya di Alor itu ada kira-kira 36 bahasa. Maka dia harus bagi lagi gereja menjadi 36. Hancur malah kan. Akan lebih banyak dari sekarang. Tapi apa yang memungkinkan gereja itu bersatu? Pertama, baptisan itu mengandaikan saudara dan saya menikmati persekutuan dengan umat Allah. Tetapi juga baptisan Roh Kudus menyatukan saudara dan saya dengan orang percaya lainnya tanpa bisa dipilih. Baptisan Roh Kudus membawa orang Kristen ke dalam realitas keselamatan. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa menikmati berkat-berkat keselamatan. Memang Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa saya mau tutup dengan ini. Bahwa sebenarnya baptisan Roh Kudus yang membawa kita kepada benefit keselamatan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang sekarang. Yang pertama secara status. Yang kedua dalam pengalaman. Baptisan Roh Kudus terkait dengan status itulah yang dibicarakan oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-5. Saya bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya baptisan Roh Kudus pertama kali terjadi di dalam konteks perjanjian baru di mana? Di dalam peristiwa Pentakosta. Lalu bagaimana Bapak Ibu dan saya yang tidak hadir pada hari raya Pentakosta? Apakah kita juga dibaptis dengan Roh Kudus? Ini kan pertanyaannya. Bapak Ibu lihat tensisnya di dalam bahasa Yunani. Baptisan Roh Kudus dalam konteks itu ketika dijanjikan terjadi satu kali untuk selamanya. Itu sebab dalam tradisi Reform kita percaya Pentakosta itu hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Kalau Bapak Ibu lihat saya dan Vicaris Grace menulis tentang membantah Pentakosta ketiga, ini akarnya. Jadi konsep Pentakosta di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul, itu mengandaikan peristiwa Pentakosta adalah peristiwa satu kali untuk selamanya. Tapi persoalannya Yesus bilang, Pentakosta itu adalah penggenapan janji yang diberikan Allah melalui Yohanes. Satu kali untuk selamanya. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Yang tidak hadir dalam peristiwa Pentakosta. Maka Bapak Ibu dan saya akan melihat, umumnya para teolog Reform itu melihat bahwa kita pertama-tama adalah orang pada dalam peristiwa Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara dan saya adalah orang-orang yang secara status menerima baptisan Roh Kudus. Pada saat Pentakosta, secara status, semua orang percaya di segala zaman telah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Pentakosta disebut sebagai hari lahirnya gereja perjanjian baru. Gereja dari segala zaman, gereja dari segala bangsa itu didirikan oleh Kristus. Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Kapan? Pada saat hari raya Pentakosta. Pada saat Pentakosta terjadi secara status, semua orang percaya termasuk Anda dan saya. Orang percaya dari segala zaman, segala bangsa dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, oleh karena itu maka ini disebut sebagai hari lahirnya gereja. Mungkin kita rasa janggal, tetapi mari Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab. Allah pilih kita di dalam kekekalan. Kalau Allah pilih kita untuk selamat dalam kekekalan, kan kita belum ada juga. Yang kedua, Yesus mati bagi Bapak Ibu dan saya sebelum kita ada. Kenapa yang dua? Yang pertama kita bisa terima, yang ketiga ini kita tidak bisa terima. Allah mengerjakan sesuatu bagi saudara dan saya, maka kita bilang secara status. Pada peristiwa Pentakosta, saudara dan saya mengalami baptisan Roh Kudus. Namun, Bapak Ibu dan saya yang memang pada hari raya Pentakosta secara status itu dibaptiskan oleh Allah oleh Kristus dengan Roh Kudus, pasti akan mengalami pengalaman ini. Dibaptis dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita secara real. Melalui baptisan Roh Kudus, melalui kelahiran baru, Roh Kudus membawa Bapak Ibu dan saya ke dalam realitas keselamatan. Roh Kudus mengamplikasikan pilihan Bapa di dalam kekekalan. Korban Kristus di masa lalu bagi saudara dan saya. Itu sebab melalui pekerjaan Allah Roh Kuduslah Bapak Ibu dan saya mengalami ini. Disalibkan dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Dia, dan hidup bersama-sama dengan Dia. Ini yang membuat Bapak Ibu dan saya meskipun belum berjalan ke sorga melalui kematian, tetapi kita sudah punya keyakinan bahwa karena Kristus ada di sana, kami mati bersama dengan Dia, bangkit bersama dengan Dia, maka hari ini ketika Dia ada di sorga, kami punya status sebagai warga kerajaan sorga. Banyak orang itu kan bilang orang Kristen nih sombong. Mati yakin masuk sorga? Kita jawab yakin. Saya kira kalau Bapak Ibu dan saya Kristen Injili nggak ada yang jawab insya Allah. Kita tuh yakin sekali. Kalau mati hari ini kamu yakin masuk sorga? Yakin. Kenapa? Karena secara status hari ini meskipun kita belum di sana, kita sudah memiliki hak untuk pergi ke sana, dijamin oleh Kristus, dan di dalam dunia ini yang meyakinkan saudara dan saya adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Ini disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur oleh karena waktu yang dapat kami pakai untuk belajar. Kami tahu bahwa peristiwa baptisan Roh Kudus, peristiwa kelahiran baru, bukanlah sesuatu yang dapat kami usahakan, tetapi dianugerahkan Tuhan bagi kami. Jika hari ini ada iman yang menyelamatkan itu hanya mungkin jika Allah melahirbarukan kami. Dan kami percaya inilah baptisan Roh Kudus yang kami terima di dalam kenyataan sebagai pengalaman hidup kami. Kami tidak tahu kapan itu terjadi, namun kami dapat melihat realisasi dan tanda-tanda kehadiran baptisan Roh Kudus dalam hidup. Nah, kepimpinlah kami supaya kami menghidupi tanda-tanda ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi? Mengenai pemenuhan baptisan Roh Kudus, Pak. Ya. Itu kan dikatakan pembaharuan hati. Pembaharuan hati tentunya kan sampai seumur hidup ya, Pak. Ya, betul. Ya kan? Nggak mungkin singkat. Makanya ada firman Tuhan, manusia menajamkan manusia gitu ya. Ya. Betapa kita harusnya mengalami pembaharuan itu. Cuma
seberapa sabarkah kita menghadapi manusia, menajamkan manusia ini, Pak? Mohon Oke. pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Mungkin saya pinjam satu kata di dalam bahasa Yunani. Saya lupa, tapi kan dia ada satu perintah, kamu itu harus saling menegur, saling menasehati. Bapak Ibu sadar enggak, itu kata itu adalah kata yang biasa dipakai untuk para nelayan zaman itu untuk membetulkan jalanya. Jadi habis dia tangkap ikan kan, jala yang tadinya harusnya ukuran segini kan bisa jadi koyak tuh. Maka secara teliti mereka harus kerjakan itu, dan itu harus dibutuh proses teliti, kerja panjang, dan itu bisa makan seharian bahkan makan seminggu untuk membereskan itu. Itu mengandaikan bahwa saling menajamkan itu adalah proses yang terjadi seumur hidup selama Bapak Ibu dan saya ada. Itu kenapa Tuhan tidak pernah kasih tahu begini, kamu nanti setelah jadi Kristen itu 3 minggu lah di dalam gereja. Enggak, seumur hidup dalam gereja. Biasanya orang itu datang ke gereja karena dia pikir nanti kalau saya mati siapa yang kubur. Nah, untuk menguburkan orang nggak harus gereja. GRI Depok ini pernah menguburkan orang yang bukan Kristen berapa kali. Kalau Tuhan mau juga Tuhan bikin tenggelam kapalnya aja, ikan bantu gitu menyelesaikan semua persoalan itu. Tetapi kan ada di dalam gereja ini kan demi apa yang disebut sebagai pembentukan. Oleh sebab itu kan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak ada orang percaya di dalam konteks perjanjian baru awal itu yang setelah selamat kemudian tinggal dalam isolasi sendiri, nggak pernah. Dia selalu taruh di sini. Nah, seberapa sabar? Ya kesabaran itu butuh seumur hidup. Dan Bapak Ibu kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, itu sebab juga perlunya ada gereja, karena orang harusnya menegur tuh menegur langsung tuh. Kita tuh kan cenderung begini. Saya mau tanya Bapak Ibu, core Inong nggak ada. Kalau Bapak Ibu latihan core, lalu kemudian ada kesalahan, biasanya kapan Inong mengoreksi? Langsung atau dia akan langsung bilang berhenti? Atau dia akan bilang sudah? Biasanya yang nyanyi akan berharap selesai dulu, baru kemudian dikoreksi. Saya tidak pernah, saya memang nggak suka nyanyi, tetapi dipaksa ikut core bertahun-tahun. Dan salah satu yang paling menjengkelkan dari seluruh proses itu adalah sesuatu yang tidak ditolak tapi diekspektasikan oleh mereka yang suka nyanyi. Yang susah nyanyi nggak berharap itu. Kita berharap nyanyi itu selesai, baru kemudian pemimpin core kasih tahu tadi salahnya tuh di sini, di sini, di sini. Kan nggak begitu. Yang bikin jengkel itu kita baru nyanyi 4 bar, dia ketemu salah. Belum juga masuk ke inti, baru nadanya salah. Lalu kemudian dia jelaskan, kemudian dia ulang lagi. Salah lagi di tempat yang sama, apa yang dia lakukan? Ulang lagi. Orang kalau memang datang ke paduan suara, ekspektasinya adalah supaya dia dikoreksi supaya menjadi lebih baik. Di dalam gereja sebenarnya seni yang sama ada kan? Dikoreksi supaya kemudian kita menjadi lebih baik. Tidak ada tuh Bapak Ibu yang berharap. Makanya kan biasanya kita kalau tidak tahu lagu, apa yang kita lakukan ya, anggota paduan suara? Diam kan ya? Tapi begitu kita diam, kita kecilkan suara kita, sebenarnya semua orang dalam kor itu terganggu. Normalnya adalah kita menyanyikannya bersama-sama. Tapi nanti ketahuan, loh itu sesuatu yang diharapkan. Baiknya ketahuan pada saat latihan supaya dikoreksi di situ, lalu nanti pada saat nyanyi sudah bagus. Jangan selama nyanyi latihan kita diam, tiba-tiba pas pakai speaker, mic-nya di depan mulutnya kita kecilin juga satu bangsa dengar itu. Dan yang didengar itu sesuatu yang salah kan? Harusnya memang tugasnya paduan suara di situ. Nah, orang-orang yang cepat tersinggung tempatnya memang bukan paduan suara. Neraka. Anda pergi ke gereja, apa yang saudara harapkan? Tunggu nanti sudah antara sorga dan neraka baru pendeta datang kasih tahu. Kan nggak begitu. Mestinya di situ. Jadi menurut saya itu proses seumur hidup. Saya ulang lagi pendeta Agus Marjanto waktu dia kasih tahu saya, waktu dia tahu saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke GRI, dia bilang begini sama saya, Tama, di dalam semua gereja pasti minimal ada satu orang menjengkelkan. Itu akan menjadi pergumulan kamu seumur hidup kamu selama kamu melayani di situ. Supaya apa? Supaya melalui relasi yang penuh pergumulan itu kamu bertumbuh dan dia juga bertumbuh. Kita saling membentuk menjadi lebih baik. Kalau kamu masuk ke dalam sebuah gereja, lalu kamu rasa itu gereja baik-baik saja, tidak ada masalah, besar kemungkinan kamulah orang yang menjengkelkan itu. Karena orang yang menjengkelkan biasa dia nggak rasa dia menjengkelkan, tapi semua orang sudah bergumul dengan dia. Nah, saya kira itu Bu, seumur hidup. Ini pembentukan. Di dalam tradisi kita Reform kan penyucian atau pengudusan ini ada namanya progressive sanctification. Allah mengelahirbarukan kita, membenarkan kita satu kali untuk selamanya. Tetapi
pengudusan itu secara progresif itu berlangsung seumur hidup. Jadi sampai kapan sabar kelihatannya sampai Tuhan panggil salah satu dari kita, Bu. Bapak Ibu pindah gereja juga sama aja, pasti akan ketemu gereja orang-orang yang menjengkelkan sih. Mau pindah-pindah sampai kapan? Memang Depok nih banyak gereja sih. Cuman kalau tiap 3 minggu kita pindah, kita sudah kelilingi semua gereja, terpaksa mesti bikin gereja baru. Ada lagi? Ya, Pak Tanjung. Mengenai baptis Pak ya, kalau saya lihat itu kalau orang dibaptis ya kadang ada yang masih bayi, ada yang setahun ya. Kalau dibariskan itu memang dari umur ya kelihatannya nggak sama. Nah sebenarnya kalau yang bagusnya gitu ya, anak itu dibaptisnya itu maksudnya masih bayi atau berapa hari sudah lahir atau memang ditunggu sampai 1 tahun atau berapa gitu ya. Nah yang kedua, seumpama ini misalkan, dulu banyak anggapan, takutnya anak itu meninggal karena sakit misalkan ya, belum dibaptis. Nah ini sebetulnya dampaknya gitu loh, bagi orang tua ataupun gereja, misalkan anaknya ini meninggal sebelum dan sesudah dibaptis. Ini apa ya Pak? Itu aja. Ya. Terima kasih. Yang pertama mengenai waktu kan nggak ada ini ya, Alkitab nggak kasih tahu kita kapan waktu terbaik untuk membaptis. Tapi tanda sunat juga kan nggak dikasih tahu kapan. Hanya tradisi orang Yahudi hari ke-8. Makanya Tuhan Yesus itu ketika dia mau disunat dia dibawa pada hari ke-8. Nah tadi saya bilang ini tanda perjanjian lama yang sudah tidak ada lagi namun diganti dengan tanda perjanjian yang baru yaitu baptis. Maka gereja-gereja dalam tradisi reform umumnya membaptis pada masa kanak-kanak. Kecuali kita baptis dewasa itu biasanya mereka yang dari bukan Kristen diinjili jadi Kristen ya kita kemudian membaptis dia dewasa. Tapi anak-anak orang percaya dibaptis. Bapak Ibu jangan lupa bahwa ketika 1 Korintus pasal yang ke-7 itu ada orang yang menikah bukan Kristen lalu kemudian sama-sama jadi salah satu menjadi Kristen. Kan Paulus bilang begini, kamu jangan ceraikan suamimu atau jangan ceraikan istrimu kecuali kalau dia tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan kamu. Kenapa? Karena suami yang beriman atau istri yang beriman dalam tanda petik menguduskan suaminya. Tetapi juga anak-anak mereka itu bukan lagi disebut sebagai menguduskan, tapi anak-anaknya disebut sebagai anak-anak kudus. Ini dilihat di dalam tradisi kita sebagai ikatan covenant. Orang tua Kristen yang telah mengalami kelahiran baru, anak-anaknya juga terikat di dalam covenant. Oleh sebab itu waktu Daud punya anak mati, itu kan dia berduka cita waktu sakit. Tapi begitu anak itu mati, dia justru berurap, dia mendandani wajahnya. Kemudian pegawai-pegawainya bilang, kok aneh, anakmu waktu masih hidup kamu tidak bersuka cita, begitu anak sudah mati, baru sekarang kamu kelihatan muka yang muram tadi sudah nggak ada lagi. Dia bilang, oh enggak, karena nanti dia itu percuma kalaupun saya berduka cita, dia nggak bisa datang kepada saya. Tapi sayalah yang akan pergi kepada dia. Mengandaikan ada satu tempat yang jelas bagi anaknya. Padahal Bapak Ibu ingat itu anaknya dia datang dari hasil persinahan dengan Batsheba. Saya tidak bilang bahwa kita hidup sembarangan, tetapi ada ikatan covenant yang membuat anak-anak orang percaya itu berhak mendapatkan tanda perjanjian karena oleh Allah mereka disebut sebagai anak-anak yang kudus. Bahwa nanti setelah dia dewasa mirip kita sekarang. Orang Yahudi itu memberikan tanda sunat lalu kemudian ada 3 tahapan sekolah mulai dari 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Pada usia 12 tahun mereka itu yang sudah dianggap sudah dewasa akan diminta untuk melakukan public confession. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah. Kenapa Yesus dibawa pada Bait Allah pada usia 12 tahun? Mengandaikan dia sudah lolos dari 3 tahapan sekolah itu. Sekarang dia harus secara dewasa mengaku imannya. Itu mirip dengan gereja-gereja tua sekarang. Itu kan dia baptis anak, lalu kemudian nanti ada CD. Melewati proses CD dia sudah mengerti imannya, nanti di CD itu dia mengaku imannya. Kalau dia tolak, itu sama dengan orang Yahudi yang sudah menerima sunat, tetapi kemudian pada saat dia dewasa, dia disebut sebagai the breaker of covenant. Orang yang memutuskan relasi covenant itu. Kenapa? Karena dia memilih untuk menyembah Allah yang lain misalnya. Tapi kan kita juga mesti ingat kalau Patong pakai istilah anugerah itu seringkali mendahului respon. Ada yang bilang kami nggak mau baptis anak-anak. Kenapa? Karena ya dia belum bisa berespon. Nanti dulu. Seringkali anugerah itu mendahului respon Bapak Ibu dan saya.
Jadi kalau ditanya mengenai baptisan anak, saya nggak tahu mengenai waktu, tetapi kemudian anak yang belum dibaptis pun bisa mengalami hal ini. Ini saya masih bergumul dengan pertanyaannya Ibu Marta. Kalau seandainya ada seorang ibu atau suami istri yang dulunya bukan Kristen, lalu anaknya meninggal dalam kandungannya dia pada saat dia masih belum Kristen, lalu kemudian sekarang dia menjadi Kristen, wah saya nyerah. saya jujur saja, saya harus bergumul untuk menemukan jawaban itu karena kita tidak bisa memberi penghiburan di luar Alkitab. Tetapi ada kemungkinan dalam konteks tertentu, kalau pertanyaan Bu Marta itu ya, karena ikatan covenant itu kalau kita lihat kayak sekarang ya, Allah memilih sejak kekekalan dan seterusnya, kita bisa lihat dari sana, tapi kalau tidak konklusif saya nggak berani. Akan tetapi kalau itu adalah anaknya orang yang sudah percaya, akan lain cerita. Ini yang memberikan juga untuk kepentingan pastoral, akan jauh lebih mudah bagi kami. Ketika kami datang, orang percaya yang misalnya keguguran dan lain-lain, kita kan masih bisa ngomong penghiburan berdasarkan ini kan ya. Mana lebih nyaman bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bergumul, anak saya di mana Pak? Lalu saya bilang saya nggak tahu. Entah di sorga, entah di neraka, saya nggak tahu. Atau berdasarkan firman, Bapak Ibu dan saya masih bisa berbicara mengenai konsep covenant ini. Jika kamu adalah orang yang beriman, satu saat kamu akan berjumpa juga, bukan hanya dengan Kristus, tetapi dengan Dia di dalam kondisi yang terbaik. Saya kira itu Pak. Maka baptisan tidak menyelamatkan, meskipun demikian harus tetap dikerjakan jika masih hidup. Iya. Jadi untuk cari amannya sih ya jangan terlalu lama dibaptisnya gitu Pak ya. Bukan cari aman Pak, tapi memang harus kan ya. Cari Tuhan itu Pak. Ya baik, makasih Pak Tama. Ada lagi sebelum kita tutup? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena pada malam hari ini, sore hingga malam hari ini kami punya kesempatan untuk bersama-sama belajar. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah kami, pimpin hidup kami sedemikian sehingga kami orang-orang percaya ini, jika benar kami adalah umat pilihan yang menikmati keselamatan dalam Kristus, biarlah Tuhan yang menyatakan itu dalam hidup kami, beranugerah melalui firman, melalui komunitas, supaya kami boleh mengekspresikan hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Biarlah kami yang telah dibaptis dengan air dan menerima baptisan dengan Roh Kudus boleh menyatakan semuanya itu dalam hidup mempermuliakan Tuhan. Kami akan kembali dari tempat ini, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami boleh siap untuk beribadah, menyembah Tuhan esok hari. Kami punya pergumulan dengan sound system kami. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan supaya semua ini boleh dapat terselesaikan dan disiapkan dengan baik. Jikalaupun tidak, maka Tuhan izinkan supaya besok hari, ke dalam segala keterbatasan ketika ibadah berlangsung, kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebesaran Tuhan tetap bisa dinyatakan di dalam ibadah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati kita.